Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu ya teman-teman semua, yaitu komunikasi massa. Jadi, presentasi ini sebenarnya salah satu tugas dari workshop Pekerti 2021 yang kebetulan penyelenggaranya adalah Untirta. Jadi ini adalah mata kuliah yang saya ampu di Universitas Sarangraya. Di sini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pertemuan kedua yang pada silabus mata kuliah yang sudah saya susun, itu mata kuliah komunikasi massa. Bab kedua itu ada pertemuan kedua itu, maksudnya pertemuan kedua ada karakteristik peranan dan fungsi komunikasi massa. Ya, dalam setiap presentasi saya, baik itu presentasi kepada mahasiswa atau ketika saya menjadi mahasiswa, saya selalu membuat materi perkuliahan atau outline presentasi. Karena sekarang saya sudah menjadi dosen, jadi saya akan menjelaskan tentang outline materi perkuliahan. Di outline materi perkuliahan ini saya selalu buat untuk memberikan gambaran atau deskripsi singkat kepada teman-teman mahasiswa tentang tentang apa materi yang akan didiskusikan selama satu pertemuan itu. Nah, untuk pertemuan kedua mata kuliah komunikasi massa ini sudah berlangsung, untuk saya akan presentasikan ulang dan saya akan coba untuk unggah di YouTube. Nah, ini adalah presentasi outline materi perkuliahan. Itu ada karakteristik komunikasi massa, bentuk dan peran komunikasi massa, serta fungsi komunikasi massa. Jadi karakteristik itu ada komponennya komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, terus bentuk dan peran komunikasi massa itu ada bentuk-bentuk komunikasi massa, peranan komunikasi massa, dan terakhir nanti ada fungsi komunikasi, yaitu fungsi komunikasi massa bagi masyarakat, fungsi umum, dan fungsi khusus komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa itu adalah komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar personal dan komunikasi kelompok ya teman-teman. Perbedaannya terdapat dalam komponen yang terlibat di dalamnya dan proses berlangsungnya. Berikut adalah karakteristik komunikasi massa yang membuatnya berbeda dengan komunikasi antar personal dan kelompok. Jadi komunikasi massa itu memang memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan komunikasi antar personal atau antar persona dan komunikasi kelompok. Jadi kalau komunikasi massa itu terlembagakan, proses penyampaian pesannya itu melibatkan banyak individu pada satu lembaga, contohnya koran. Jadi ketika di koran itu kan ada wartawannya, ada reporter, ada wartawannya, ada koordinator liputannya, ada redaktur pelaksananya, ada pimpinan redaksinya, ada editornya. Jadi itu semua melibatkan. Jadi individu yang banyak itu mewakili satu lembaga ataupun perusahaan pers atau lembaga media. Jadi intinya proses komunikasi massa jauh lebih kompleks daripada komunikasi lain. Jadi kalau komunikasi antara personal atau komunikasi kelompok itu hanya melibatkan sedikit individu ya teman-teman, bisa dicakupkan lah. Tapi kalau komunikasi massa itu komunikatornya itu terlembagakan. Kalau komunikasi antar personal dan komunikasi kelompok itu komunikator atau si penyampai pesannya itu cenderung satu atau dua orang, tidak terlalu banyak. Tapi kalau komunikasi massa itu terlembagakan, melibatkan banyak individu di belakangnya. Seperti yang sudah sebutkan, ada pimpinan redaksi, jurnalis, ada redaktur pelaksana, ada editor, dan yang lainnya. Terus pesannya bersifat umum, artinya komunikasi massa ditujukan untuk semua orang atau halayak umum. Pesan komunikasi massa harus penting sekaligus menarik bagi mayoritas komunikan. Jadi apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan komunikasi itu bersifat umum dan untuk semua orang atau halayak umum. Jadi komunikannya itu sangat banyak. Siapapun yang bisa mengakhirinya, kayak koran ataupun televisi, siapapun yang bisa mengaksesnya ataupun mempunyai fasilitas untuk itu, atau misalnya membeli koran dengan harga 3.000 perak lah ya rata-rata, sekitar 3.000 rupiah, itu bisa melihat pesan yang disampaikan oleh komunikator atau komunikator pada komunikasi yang di sini komunikatornya itu terlembagakan dan pesannya itu bersifat umum. Jadi siapa saja bisa membacanya dan bisa mengkonsumsinya. Terus komunikasinya bersifat anonim dan heterogen. Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan anonim karena proses komunikasi menggunakan media. Komunikasi massa juga bersifat heterogen karena dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi komunikasi itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim itu jadi tidak diketahui siapa saja. Tidak mungkin sebuah media akan mensurvei siapa saja komunikasinya. Contoh media nasional Kompas ya teman-teman, sebagai media koran, salah satu media koran atau media cetak tertua di Indonesia, dia nggak mungkin melihat siapa saja komunikannya, itu sifatnya anonim, tidak diketahui. Tapi yang pasti jumlahnya bisa dihitung penjualnya dilihat dari oplah korannya. Berapa yang membeli korannya itu kan bisa dihitung ya, di sebutannya oplah, dihitung dari nomor korannya, berapa yang dicetaknya dan semacamnya. Jadi komunikasi itu bersifat anonim atau tidak diketahui, dan heterogennya dari berbagai macam individu dengan latar belakang yang berbeda. Dia bisa seorang akademisi, dia bisa seorang profesional, dia bisa seorang
maaf, contoh hanya pembersih tukang marka jalan ataupun berbagai macam profesi di dalamnya dengan berbagai macam perbedaan umur pula. Jadi sifatnya itu komunikasinya itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim itu tidak diketahui, heterogen itu berbagai macam kalangan atau individu dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda dan umur yang berbeda. Terus media massa menimbulkan keserupakan komunikasi relatif banyak dan tidak terbatas. Jadi menimbulkan keserupakan itu contoh ketika pemerintah mengumumkan COVID-19, ada wabah COVID-19, bahwa semua masyarakat itu harus menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan dan semacam itu kan menimbulkan bahwa masyarakat ataupun komunikan di sini pada komunikasi massa akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah dan melaksanakannya untuk menghambat penyebaran COVID-19 tadi. Jadi keserupakan itu adalah apa atau pesan yang diterima oleh mahasiswa atau jadi pesan yang diterima oleh masyarakat umum atau halayak umum itu akan menimbulkan keserumpakan. Jadi serempak gitu kayak contoh tadi COVID-19 dan semacamnya. Terus komunikan massa bersifat satu arah karena proses penyampaian pesan di perantara media tidak ada komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Jadi komunikasi massa itu bersifat satu arah. Ketika sebuah media menyampaikan informasi kepada halayak tidak bisa langsung meresponnya. Kita baca, contoh saya membaca koran, saya mengatakan wah ini beritanya kurang benar, harus beritanya kurang akurat, ini saya harus sampaikan ini harus diubah sekarang, nggak bisa. Komunikasi itu bersifat apa yang disampaikan oleh komunikan ataupun yang isinya adalah media ataupun perusahaan pers tidak bisa langsung direspon oleh komunikan. Jadi komunikatornya itu menyampaikan pesannya satu arah, baik itu medianya radio, televisi, maupun media cetak seperti koran dan majalah. Terus karakteristik komunikasi masyarakat itu stimulus sangat indera karena media sebagai perantara pada komunikasi stimulus sangat indera terbatas. Contoh koran, dia hanya mengandalkan indera penglihatan, indera penglihatan. Radio hanya mengandalkan indera pendengaran, televisi hanya mengandalkan indera pendengaran dan penglihatan atau visual. Sedangkan pada komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok, semua alat indera itu bisa bergerak secara bersama, bisa digunakan secara bersamaan. Contoh ketika kita berbicara sama ini intensif ya antara individu A dan individu B, tatapan matanya, pendengarannya, terus bahasa tubuhnya dan semacamnya itu bisa disampaikan semua. Komunikasi nonverbalnya atau komunikasi verbalnya satu sama lain itu melibatkan cenderung stimulus alat inderanya itu aktif, tidak terbatas. Tidak terbatas kalau komunikasi massa itu cenderung terbatas. Sebaliknya dilihat yang direct tadi, jadi artinya komunikator media massa tidak dapat dengan segera mengetahui reaksi halayak terhadap pesan yang disampaikan. Tanggapan halayak bisa diterima lewat telepon dan surat kembali. Jadi umpan balik dari komunikan itu halayak umum kepada komunikator itu perusahaan pers atau lembaga media itu cenderung delay atau telat dan tidak langsung. Prosesnya cukup panjang. Kalau di koran itu bisa ada namanya surat pembaca dan itu ketika disampaikan hari ini nggak bisa langsung dibuat di korannya hari ini, paling besok paginya. Begitu dengan media TV, ketika ada klarifikasi sebuah informasi yang disampaikan kepada halayak, itu tidak langsung bisa saat itu. Paling menunggu beberapa jam ataupun pada program berita ataupun program yang lainnya baru bisa disampaikan. Terus ada bentuk-bentuk komunikasi massa, teman-teman, itu ada radio, TV, surat kabar, dan buku. Nah, kenapa buku disebut sebagai bentuk komunikasi massa? Karena buku memiliki karakteristik komunikasi massa. Dia memiliki komunikasi yang satu arah. Apa yang ditulis penulis buku itu bisa dibaca oleh komunikan. Bisa nggak komunikan itu mengubah isi bukunya? Tentu tidak. Panjang prosesnya. Tadi umpan baliknya itu umpan baliknya itu delay dan indirect. Seperti itu. Jadi dia buku itu termasuk seperti bentuk komunikasi massa ya teman-teman, karena memang dia memiliki beberapa karakteristik pada komunikasi massa. Terus kalau komunikasi massa itu dapat dilihat dari jadi peranannya itu ada beberapa di sini teman-teman. Ada 3 di sini saya rangkum. Jadi terbentuknya fenomena selebritis di bidang kartis atau bahkan bidang ekonomi, politik, filsafat, komunikasi dan lainnya tidak terlepas dari peran komunikasi massa dalam kehidupan masyarakat. Terus ada bidang lain seperti produk kebutuhan hidup, kita mengetahui di mana supermarket yang menyediakan barang yang kita butuhkan karena ada iklan pada media massa. Terus berapa jam waktu kita gunakan dalam sehari untuk menggunakan media massa, itu peranan komunikasi massa. Karena kita tidak mungkin tidak menggunakan media massa dalam kurun waktu contoh 1 hari atau 1 minggu, karena kita membutuhkan informasi. Dan informasi itu kebanyakan disampaikan oleh komunikasi oleh lembaga pers atau lembaga media. Itu proses dari komunikasi massa. Proses pada komunikasi massa. Terus fungsi komunikasi massa bagi masyarakat itu ada 3 teman-teman, ada pengawasan, penafsiran, dan pertalian. Jadi pengawasan ini contohnya ketika terjadi tsunami atau contoh pernah terjadi tsunami di Anyar ya di Banten. Jadi pengawasan itu ketika ada terjadi tsunami maka maka info itu langsung disampaikan kepada halayak. Jadi halayak itu bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan, halayak misalnya yang di sekitar Anda dan ataupun yang ada di Banten. Terus tentang harga saham, musik-musik hits, yang sedang apa nih musik yang sedang rame ya, yang sedang hits gitu.
yang sedang digandrungi oleh remaja, atau misalnya pengawasan instrumental lainnya. Jadi maksudnya pengawasan instrumental ya teman, produk-produk baru, harga saham, bursa efek, dan musik. Terus ada penafsiran. Jadi penafsiran media terhadap isu atau kejadian-kejadian penting biasanya ada pada editorial atau rencana ada editorial biasanya. Editorial biasanya dibuat dari sudut pandang media berbentuk opini ditujukan kepada halayak. Jadi penafsiran tentang bagaimana media massa atau tentang media massa atau perusahaan pers dari suatu isu. Itu disebutnya penafsiran, fungsi komunikasi massa. Terus ada pertalian, yaitu media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam berdasarkan kepentingan dan minat yang sama. Contohnya Jokowi Dodo dari wali kota hingga menjadi presiden. Jadi adanya pertalian kan, bagaimana Pak Jokowi itu bisa menjadi yang tadinya wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Nah itu salah satu bentuk dari fungsi komunikasi massa yang ketiga yaitu pertalian. Terus ada fungsi komunikasi massa yang keempat penyebaran nilai-nilai dan yang terakhir hiburan. Nah, kalau yang penyebaran nilai ini fungsi penyebaran nilai ini tidak kentara ya teman-teman, fungsi ini juga disebut sosialisasi. Contoh mereka tayangan kekerasan di TV dapat membentuk sosialisasi bahwa kekerasan adalah wajar dalam menyelesaikan permasalahan. Terus penyebaran nilai-nilai tentang budaya pacaran yang tidak baik dan semacam itu. Jadi penyebaran nilai itu nggak selalu negatif ya teman-teman. Ada juga penyebaran nilai positif seperti tentang bagaimana menanamkan sifat cinta tanah air atau nasionalisme, integritas terhadap negara dan semacam. Jadi penyebaran nilai itu sifatnya tidak kentara, bisa positif bisa negatif. Ada hiburan, hampir semua media massa menjalankan fungsi hiburan kepada halayak. Jadi hiburan ini adalah sebenarnya menjadi mayoritas yang dilakukan oleh media massa karena memang keuntungannya besar. Contoh kayak sinetron Ikatan Cinta itu ya, saya pernah baca informasi beritanya bahwa pendapatannya sudah lebih dari 1 triliun. Itu fantastis untuk sebuah sinetron, pendapatan iklannya itu. Karena memang hiburannya hampir dicari masyarakat umum sekarang. Dan itu pula yang menjadi alasan kenapa banyak media seperti media-media seperti televisi dan media elektronik yang lebih mendominankan hiburan. Ya, RCTI, SCTV dengan FTV-nya, RCTI dengan sinetron-sinetronnya atau yang lain itu cenderung lebih disukai halayak dan memang memberikan keuntungan yang banyak dalam mendatangkan para iklan. Terus ada fungsi komunikasi massa, fungsi umumnya komunikasi massa di informasi, pendidikan, dan mempengaruhi. Nah, kalau informasi itu fungsinya diartikan bahwa media massa adalah penyebar informasi bagi pendengar, pembaca, atau pemirsa. Contohnya informasi ekonomi, informasi politik, informasi tentang bencana alam, jadi fungsi informasi. Terus ada fungsi dalam bentuk pendidikan, yaitu fungsi komunikasi massa yang kedua, itu diartikan bahwa media massa merupakan sarana pendidikan bagi halayaknya. Contohnya pengajaran etika, nilai, norma, atau yang berlaku bagi halayak, dan semacamnya. Terus ada yang ketiga, itu yang terakhir, itu fungsi mempengaruhi. Dari media massa secara implisit terdapat editorial atau artikel dan sebagainya. Contohnya iklan. Nah, terus yang terakhir, slide terakhir adalah fungsi komunikasi massa secara khusus, yaitu fungsi meyakinkan, fungsi melaporkan status, fungsi menciptakan rasa kebersatuan, dan fungsi privatisasi. Ini fungsi khusus ya pada komunikasi massa, teman-teman kalau memang terkadang khusus komunikasi massa ini tidak berjalan dengan baik realitanya. Contoh yang terakhir itu fungsi privatisasi ketika sebuah pemberitaan, mohon maaf, isunya sensitif seperti prostitusi online ataupun artisasi yang terlibat prostitusi online dan semacamnya. Kadang fungsi privatisasi pada sosok perempuan itu tidak lagi dijaga oleh media dengan alasan bahwa itu memang menampilkan nilai berita yang tinggi. Ketika sebuah kasus prostitusi online ramai diberitakan, maka si perempuan yang menjadi korban itu cenderung lebih dijadikan sebagai contoh, sebagai troublemaker dari atas terjadinya kasus ini, kayak prostitusi online itu. Contohnya kayak Vanessa Angel ya, teman-teman yang pernah sangat ramai beberapa tahun yang lalu, tentang bagaimana si Vanessa privacy itu sama sekali tidak dijaga. Lepas begitu saja bahwa latar belakangnya, apa yang dibahas terus-menerus oleh media. Karena memang itu nilai berita. Alasan media melakukan itu karena memang nilai beritanya tinggi. Halayaknya tuh kayaknya menarik, tertarik, ataupun memiliki interest tinggi. Karena memang yang namanya perempuan itu selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Terus fungsi rasa persatuan tadi itu persatuan itu tentang bagaimana nasionalisme, bela negara ketika ada operasi, ketika ada tindakan separatisme di Papua sana, rasa kebersatuan itu bisa dibangun dengan menanamkan sifat nasionalisme untuk berantas gerakan-gerakan separatis. Kalau di Indonesia itu ada Papua Selatan, ada organisasi Papua Merdeka, ada juga dulu gerakan Aceh Merdeka ya teman-teman, walaupun itu sudah selesai sekarang. Hal-hal lainnya yang saya juga belum terlalu paham, tapi itu adalah contoh salah satu fungsi menciptakan rasa persatuan. Terus mengadukan status ketika ada seorang atlet, contoh atlet badminton Indonesia membawa nama harum negara, tidak menggerakkan status, terus fungsi meyakinkan tentang suatu informasi. Jadi fungsi meyakinkan itu bahwa media massa itu fungsi khususnya itu fungsi meyakinkan,
Mungkin memberikan kepada halayak sebuah informasi bahwa mereka tuh harus yakin, contoh dengan penerapan protokol kesehatan, tentang vaksin contohnya yang bisa digunakan oleh halayak, bahwa vaksin ini ampuh untuk menangkal virus COVID. Nah, itu media massa tuh fungsinya, komunikasi massa tuh fungsi untuk meyakinkan halayak tentang bagaimana tidak ragu untuk menggunakan vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Oke, mungkin saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga, saya analisa biologi dari Serang Raya. Ini adalah salah satu materi perkuliahan yang sudah saya presentasikan di kelas. Saya presentasikan di sini dan saya upload ke YouTube karena merupakan salah satu tugas dari workshop pekerti yang dilaksanakan, yang panitia pelaksananya adalah Universitas Sultan Agung Banten. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, bisa dikomen untuk memberikan masukan-masukan yang baik untuk kedepannya. Saya ulang atau di subscribe jika berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.